Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istrimu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah padaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, teguran yang disampaikan kepada kita secara tulus dengan penuh kasih adalah berkat dari Tuhan. Kesempatan supaya kita bisa menjadi lebih baik. Kesempatan supaya kita bisa lebih mengenal diri kita. Kesempatan supaya kita bisa menjauhi berbagai hal yang tidak baik yang kita lakukan. Namun kita tahu bahwa untuk menerima teguran secara tulus itu tidak mudah. Bagaimana kita menerima teguran? Bagaimana kita menerima sabda Tuhan yang kita dengar, yang seringkali juga menegur kita, bahkan dengan keras? Apakah kita menerimanya dengan penuh kemarahan, seperti Herodias yang menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis saat dia ditegur, dan Herodias yang mau membunuh, menyingkirkan Yohanes Pembaptis? Atau kita seperti Herodes yang kita dengar dalam Injil ini, dia itu selalu terombang-ambing. Saat mendengarkan Yohanes, dia senang, tetapi dia menjadi buta
tidak bisa melihat teguran itu dengan baik, menerima dengan baik, dan menjalankannya karena dia melekat pada kuasa, melekat pada keterkenalan, melekat pada kekayaannya, sehingga dia tidak bisa menerima teguran itu. Padahal dia sudah melihat bahwa yang dikatakan Yohanes ini baik. Makanya kadang-kadang dia senang mendengarkan Yohanes. Tapi teguran ini tidak pernah bisa menjadi berkat buat dia, kesempatan buat dia. Dia mau dengerin kebenaran itu, tapi dia juga mau menikmati keterkenalannya, kekayaannya, uangnya, kenikmatan hidup dengan Herodias. Dia dibutakan oleh kelekatannya. Ingat, teguran adalah berkat dari Tuhan. Apalagi teguran yang disampaikan dengan penuh kasih, dengan tujuan untuk memperbaiki kita dari orang yang mengasihi kita. Tapi kita perlu belajar untuk menerimanya dengan kerendahan hati, dengan keterbukaan, dengan kemauan untuk memperbaiki diri. Sehingga teguran ini sungguh menjadi sabda Tuhan, menjadi perkataan Tuhan yang disampaikan lewat orang yang mencintai kita, lewat orang yang bijaksana, dan menjadi kesempatan supaya kita jadi pribadi yang lebih baik. Tapi juga kita gak perlu terlalu pusing dengan banyak perkataan orang kalau kita melihat bahwa itu disampaikan dari kebencian, hanya sekedar untuk mengkritik dan membunuh kita. Karena pada akhirnya Tuhan itu yang menjadi pelindung kita, menyertai kita terus supaya kita bisa jadi lebih kuat dan jadi lebih baik dalam hidup. Amin.